Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya. Sebelum mulai belajar, kita say basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, energi alternatif muatan IPS. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, negara kita itu kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak ini memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Daun jaraknya ini dapat berfungsi sebagai obat dan biji jaraknya ini dapat menghasilkan minyak jika diolah. Oke, pemanfaatan buah jarak. Nah, ini adalah contoh dari minyak jarak ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah sebagai bahan bakar biodiesel. Bahan bakar biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Bahan bakar biodiesel ini sebagai pengganti bahan bakar solar ya teman-teman. Nah, selain sebagai bahan bakar, minyak jarak juga dapat digunakan sebagai minyak rambut, sebagai minyak gosok. Dan pemanfaatan buah jarak ini pun memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Apa sih dampak positifnya? Banyak industri kecil yang mengolah buah jarak menjadi minyak gosok, minyak rambut. Nah, industri-industri kecil ini memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Karena proses pengolahannya yang cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, berkat pemanfaatan tumbuhan jarak ini, beberapa masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu teman-teman, salah satu keunggulan dari minyak jarak ini adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah teman-teman, selain tanaman jarak, singkong juga merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan di negara kita. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong ini dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Indonesia. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Pada makanan singkong terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk kita konsumsi teman-teman. Nah, teman-teman, hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan loh, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka, sedangkan daunnya dapat dijadikan sebagai sayuran. Dan kulit dan daunnya pun bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah oleh singkong. Misalnya nih teman-teman, ada tape singkong, ada combro, ada keripik singkong, ada getuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba teman-teman sebutkan ya di kolom komentar. Makanan olahan dari singkong ada apa lagi? Sebagai salah satu bahan makanan, singkong pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif loh teman-teman, yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampurkan dengan bioetanol kualitasnya akan menjadi lebih baik. Apa sih manfaat bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor? Perhatikan ya. Nah, yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Dan yang kedua, gas yang dibuang oleh kendaraan menjadi lebih bersih. Dan yang ketiga, tarikan pada kendaraan akan lebih ringan. Manfaat selanjutnya, yang keempat, suara mesin pun akan terdengar lebih halus. Dan yang kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Yang keenam, memperpanjang usia mesin.
Yang ketujuh, manfaatnya adalah ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan dan menghemat penggunaan bahan bakar fosil serta mengurangi pencemaran ya teman-teman. Sampai sini teman-teman paham? Oke, teman-teman, selain singkong, sumber energi bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sagu, aren, lontar, kelapa, dan padi. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau teman-teman paham, Bu Rista punya tugas buat teman-teman. Teman-teman, kerjakan tematik halaman 125 ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kalau teman-teman belum paham, boleh tanya ke Bu Rista untuk 4A, ke Bu Aminah untuk 4B, dan ke Bu Diana untuk 4C. Jangan lupa setelah selesai belajar, say hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you teman-teman.